Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur, sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Back to my YouTube channel, balik lagi di vlog saya, masih di channel Diagnosis Medis. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem pernapasan, yang mana sebelum-sebelumnya juga saya pernah membahas tentang sistem pernapasan, yaitu pneumonia. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tuberkulosis, jenis-jenis tuberkulosis, dan saya akan mengambil satu jenis dari tuberkulosis, yaitu tuberkulosis paru atau TB paru. Baiklah, langsung saja. Bungkus. Tuberkulosis TB adalah penyakit menular yang umumnya menyerang paru-paru, namun tak menutup kemungkinan menyerang bagian tubuh lain. Bergantung pada organ yang terinfeksi, itu pula yang membedakan jenis-jenis TB. Contohnya, TB yang tidak menyerang paru-paru biasanya disebut dengan extrapulmonary TB. Selain kategori jenis TB berdasarkan organ yang terinfeksi, ada juga kategorisasi TB aktif atau laten. TB aktif menular dan menunjukkan gejala yang cukup signifikan. Namun, di sisi lain, TB laten tidak menunjukkan gejala dan tidak menular. TB aktif dan TB laten. Jenis penyakit tuberkulosis yang menunjukkan gejala adalah TB aktif. Beberapa gejala yang umum dialami penderita adalah berat badan turun drastis, hilang nafsu makan, demam tinggi, menggigil, kelelahan. Sementara, pada penderita TB laten, memang tidak ada bakteri tuberkulosis dalam tubuhnya. Meski demikian, kondisinya sedang tidak aktif. Itulah yang membuat pasien TB laten tidak merasakan gejala apapun dan tidak bisa menularkan ke orang lain. Dalam 5-10% orang, TB laten bisa berubah menjadi TB aktif. Risiko ini meningkat bagi mereka yang sistem kekebalan tubuhnya menurun karena masalah medis atau konsumsi obat tertentu. Jenis-jenis TB berdasarkan jenis organ yang terinfeksi, yaitu TB paru, TB limfadenitis, TB tulang, TB Miller, TB urogenital, TB liver, TB saluran pencernaan, TB meningitis, TB peritornitis, dan TB kulit. Nah, sekarang saya akan membahas tentang diagnosis medis tuberkulosis paru. Tuberkulosis paru adalah infeksi kronis akut atau subakut pada parenkim paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Infeksi dapat terjadi di seluruh tubuh, namun tersering pada jaringan paru-paru. Etiologi dan cara penyebarannya yaitu Mycobacterium bovis, Mycobacterium kansasi, dan Mycobacterium intracellular. Sumber penularan utama adalah penderita BTA positif, yaitu Mycobacterium tuberculosis, yang disebarkan pada saat batuk atau bersin, bicara atau bernyanyi, droplet dengan ukuran 1-5 mikrons. Klasifikasi Mycobacterium tuberculosis yaitu populasi A. Dalam kelompok ini, kuman tumbuh berkembang biak terus-menerus dengan cepat. Kuman-kuman ini banyak terdapat pada dinding atau lesi yang pH-nya netral. Populasi B. Dalam kelompok ini, kuman tumbuh sangat lambat dan berada dalam lingkungan asam atau pH rendah. Lingkungan asam ini melindungi kuman terhadap obat anti-tuberkulosis tertentu. Populasi C. Pada kelompok ini, kuman berada dalam keadaan dorman, tidak ada aktivitas. Hanya kadang-kadang kuman ini mengadakan metabolisme secara aktif dalam waktu singkat. Populasi D. Dalam kelompok ini terdapat kuman-kuman yang sepenuhnya bersifat dorman atau komplit dorman, sehingga sama sekali tidak bisa dipengaruhi oleh obat anti-tuberkulosis.
Jumlah populasi ini tidak jelas dan hanya dapat dimusnahkan oleh mekanisme pertahanan tubuh manusia itu sendiri. Sifat Mycobacterium tuberculosis. Kuman TB dapat tahan hidup pada udara kering maupun dalam keadaan dingin. Hal ini karena kuman berada dalam sifat dorman, sehingga kuman dapat bangkit kembali dan menjadikan tuberkulosis aktif lagi. Jika dalam ruangan lembab dan gelap, kuman dapat bertahan bertahun-tahun. Tanda dan gejala yaitu diantaranya batuk, crackles di atas apeks paru, sesak napas, dan nyeri dada. Sedangkan gejala umumnya antara lain demam, berkeringat malam, sakit kepala, takikardi, anoreksia, penurunan berat badan, malaise atau kelatihan, limpe membengkak, menstruasi tak teratur, keluhan tidak biasa. Jika dilihat dari pajanan terjadi penyakit tuberkulosis terbagi menjadi dua, yaitu primer dan post-primer. Tuberkulosis primer, bentuk ini terjadi pada penderita yang sebelumnya tidak pernah terpapar dengan kuman tuberkulosis atau saat orang pertama kali terpapar kuman TB. Setelah terinhalasi, kuman TB sebagian hancur. Waktu antara terjadinya infeksi sampai pembentukan kompleks primer sekitar 4-6 minggu. Adanya infeksi dapat dibuktikan dengan terjadinya perubahan reaksi tuberkulin dari negatif menjadi positif. Sedangkan TBC post-primer, yaitu menunjukkan infeksi aktif pada penderita yang sebelumnya telah mengalami sensitisasi. Kebanyakan kasus merupakan reaktivisasi bakteri dorman dari lesi primer. Proses ini meliputi pembentukan sarang di region atas paru-paru. Pengobatan tuberkulosis dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Beberapa tes lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit menular ini adalah foto ronsen dada, tes darah, atau tes kulit. Tuberkulosis dapat disembuhkan jika penderita patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Untuk mengatasi penyakit ini, penderita perlu minum beberapa jenis obat untuk waktu yang cukup lama, yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. Sedangkan pencegahan tuberkulosis dapat dicegah dengan pemberian vaksin yang disarankan dilakukan sebelum bayi berusia 2 bulan. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara mengenakan masker saat berada di tempat ramai, tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Komplikasi tuberkulosis kerap menyerang ginjal melalui infeksi bagian luar atau korteks, yang secara perlahan menginfeksi sehingga ke bagian yang lebih dalam atau medula. Kondisi ini menimbulkan komplikasi lain seperti penumpukan kalsium, hipertensi, pembentukan jaringan nanah, hingga gagal ginjal. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tuberkulosis paru ini sangat-sangat berbahaya. Maka dari itu, kita hendaknya mencegah sedini mungkin agar terhindar dari tuberkulosis ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap stay tune di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Semoga dengan adanya channel ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang diagnosis penyakit. Dankeschön.